Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima di perkuliahan Fisika Dasar 2 untuk Geologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai heat dan heat flow atau panas dan penghantaran panas. Sebelumnya mengingatkan kembali, topik heat dan heat flow ini sebenarnya sangat luas. Sekali lagi, kalau kita membicarakan mengenai persamaannya, terus asal-usulnya, mungkin ini akan jadi mata kuliah 4 SKS sendiri. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih banyak, tidak akan menjelaskan secara detail mengenai hukum termodinamika dan lain-lain. Saya akan sedikit membahas mengenai hal tersebut. Lebih banyaknya saya akan membahas mengenai kaitannya terhadap geologi, dan diharapkan sebagai mahasiswa kalian atau pembelajar dewasa untuk menggali sendiri ilmu mengenai heat dan heat flow. Oke, berikutnya, apa sih itu panas atau heat? Apakah panas itu adalah temperatur? Nah, ini pasti kalian sudah tahu jawabannya ya. Panas adalah bentuk dari energi. Energi yang kalau kalian pelajari lagi, secara kuantitas dinyatakan dalam satuan joule. Bisa kalori, bisa joule, atau umumnya dalam satuan SI atau sistem internasional kita gunakan joule. Walaupun kadang ada juga yang menggunakan kalori. Konversi dari kalori ke joule adalah 1 joule sama dengan 4,2 kalori. Nah, terus apa itu temperatur? Temperatur itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Panas atau dinginnya suatu benda itu adalah nilai kualitas dari suatu benda tersebut ya, atau kualitatif dari suatu benda. Kalau kita ingin melihat nilai kuantitatif dari suatu benda tersebut, atau secara fisik benda tersebut itu punya temperatur nilainya berapa, nah itu kita menggunakan alat yang disebut sebagai termometer. Nah, termometer yang kita tahu terdapat 3 jenis. Ada termometer Celsius, ada termometer Fahrenheit, ada termometer Reaumur. Banyak juga termometer jenis-jenis lain. Umumnya atau yang paling sering kita pakai adalah termometer 3 hal tersebut. Yang dalam satuan SI kita gunakan Fahrenheit. Oke, di sini ada beberapa simbol atau satuan atau dimensi yang kalian bisa lihat mengenai panas itu sendiri. Jadi heat atau panas itu disimbolkan dengan simbol Q, energi panas itu Q. Walaupun sering kita juga tuliskan energi itu dengan simbol E, tapi dalam kasus ini dia disimbolkan sebagai Q. Nah, panas itu punya satuan unit J atau joule tadi ya, bisa dirubah ke kalori. Secara dimensi, dia dituliskan dengan dimensi mL kuadrat T pangkat minus 2. M itu adalah mass, L itu adalah length, T itu adalah time. Jadi bisa dikatakan kuantitas dari suatu panas dari suatu unit itu adalah massa dikalikan panjang kuadrat per waktu kuadrat. Nah, kalau temperatur disimbolkan T atau Do atau theta, punya unit satuan Kelvin atau derajat Celcius. Nah, umumnya satuan SI ya. Nah, kalau laju panas adalah C dengan satuan W atau watt, punya satuan mL kuadrat T pangkat minus 3. Nah, kalau kalian lihat di sini sebenarnya kuantitas dari suatu panas dengan heat flow itu ada kemiripan ya, yaitu memiliki dimensi massa panjang kuadrat per waktu. Nah, tapi yang berbeda di sini adalah waktunya. Kalau di kuantitas panas ini satuan waktunya itu kuadrat. Jadi kalau boleh saya coret-coret sedikit. Ini kalau kuantitas panas
itu punya satuan tadi M adalah kilogram mungkin ya, L itu adalah meter, T itu adalah waktu. Jadi sekarang kita punya satuan dari massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Atau kalau saya tambahkan setengah di depannya, kalian mungkin kenal ini apa. Ini adalah persamaan dari energi kinetik. Mirip seperti energi kinetik ya. Kenapa mirip dengan energi kinetik? Ya, karena pernah kalian kenal juga, energi itu dapat berubah bentuk. Bisa dikatakan dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik, bisa dari energi kinetik menjadi energi panas, bisa dari energi panas menjadi energi gerak atau dan lain-lain, masih banyak energi lain, energi listrik dan lain-lain. Nah, jadi kalau unit atau dimensi dari kalor itu dinyatakan dalam satuan massa dikalikan kecepatan kuadrat, sama dengan satuan unit atau dimensi dari energi kinetik ataupun satuan dimensi dari energi potensial kalau kita membicarakan mengenai gerak secara satu dimensi, atau kalau kita ngomongin gerak secara dua dimensi juga akan sama dimensinya. Nah, terus hubungannya dengan flow rate bagaimana? Heat flow rate. Nah, sekarang kalau tadi di sini dia berpangkat 3, berpangkat minus 3, berarti di sini sebenarnya ada pembagi lagi second. Nah, atau bisa dikatakan sebenarnya heat flow rate atau laju panas adalah kalor dialirkan setiap waktunya, atau banyaknya panas yang dialirkan setiap waktu. Nah, terus ada densitas dari panas, Q disebut sebagai rapatan panas ya, atau rapatan laju panas. Jadi total panas atau laju panas tersebut dibagi dengan luas penampangnya. Terus ada heat capacity, ada kapasitas panas, kemampuan suatu zat menerima panas, ada specific heat capacity, ada thermal conductivity, ada thermal gradient, dan macam-macam. Nah, bagaimana cara kalor itu dapat dihantarkan atau energi itu dapat dihantarkan? Terdapat 3 jenis yang pastinya kalian sudah tahu juga, yaitu menggunakan prinsip conductivity, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah penghantaran kalor yang terjadi melalui zat padat ya. Jadi penghantaran kalornya melalui zat padat. Seperti contohnya ketika di gambaran sebelah kiri, ketika kita memanaskan air di kompor listrik, di mana peristiwa penghantaran panas dari kompor listrik ke air ke kompor yang sedang kita gunakan itu menggunakan prinsip radiasi gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini menyebabkan partikel-partikel yang terdapat di dalam fluida itu bergetar sehingga terjadilah panas. Nah, panas yang partikel-partikel yang terdapat di kualinya ya bergetar sehingga terjadilah panas. Panas yang dari kuali tersebut terhantarkan ke fluida di dalamnya secara konveksi. Jadi penghantaran panas melalui fluida itu disebut sebagai konveksi. Nah, gagangnya yang itu menjadi panas ketika kita melakukan proses pemasakan, menghantarkan panas ke tangan kita melalui zat padat, itu disebut sebagai konduksi. Jadi ini adalah proses-proses terhantarkannya kalor. Nah, ini juga yang menjelaskan nanti, jadi kita tahu tadi panas adalah bentuk dari energi, atau heat adalah bentuk dari energi, temperatur adalah derajat temperatur atau derajat panasnya suatu benda. Nah, panas atau dingin dari pernyataan abstrak itu sulit untuk dijelaskan karena yang disebut sebagai panas itu sebenarnya adalah proses ketika suatu material itu menerima kalor dari material lain.
yang disebut sebagai kondisi dingin adalah kondisi di mana material tersebut melepas kalor ke material lain. Jadi sebagai contohnya, kita merasakan rice cooker itu panas ketika kita pegang, itu adalah proses di mana temperatur rice cooker itu lebih tinggi daripada temperatur tangan kita, dan kita merasakan panas karena kalor dari rice cooker tersebut terhantarkan ke tangan kita. Dan kondisi terbaliknya adalah kita merasakan hal dingin ketika kita memegang termos es, itu karena kalor dari tubuh kita atau kalor dari tangan kita itu terhantarkan ke es atau diserap oleh es. Nah, jadi prinsip abstrak mengenai dingin atau panas itu adalah prinsip di mana siapa yang menyerap kalor dan siapa yang menerima kalor. Nah, itu tadi sedikit banyaknya mengenai penjelasan terhadap kalor dan temperatur dan proses terhantarkannya kalor. Nah, secara matematis, prinsip kalor ini sudah dijelaskan dalam hukum termodinamika, di mana hukum pertama dari termodinamika menyatakan kalau total perubahan kalor yang diberikan ke suatu sistem itu sama dengan peningkatan energi dalam dari suatu sistem tersebut atau internal energi dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Atau ketika kerjanya saya pindahkan ke ruas kiri, kita akan dapat panas dari suatu sistem ditambahkan kerja oleh suatu sistem tersebut, yang dikerjakan pada suatu sistem tersebut, itu akan sama dengan peningkatan energi dalam. Nah, kalau D ini yang kita kenal sebagai diferensial, bertanda negatif, artinya kita mengalami proses yang disebut sebagai pelepasan kalor ya. Kalau kita tandai dia sebagai tanda positif, berarti dia menyerap kalor. Ini pastinya kalian tahu tadi ya, kalau dia melepas kalor, berarti dia akan merasakan proses yang namanya dingin. Kalau dia menyerap kalor, dia berarti merasakan proses yang namanya panas. Karena tadi melepas dan menyerap kalor. Nah, sedangkan kerja di sini ada W atau diferensial usaha. Nah, sama juga ketika dia bernilai negatif, berarti dia melakukan kerja atau menerima kerja. Kalau dia positif, berarti dia melakukan kerja. Nah, gimana sih ngebayangnya dalam logika kita? Anggaplah sistem itu sebuah balon. Ketika balon itu kita berikan kerja, contohnya saya tekan balon itu sehingga volume balon itu berkurang, maka balon tersebut menerima kerja. Artinya balon tersebut merasakan diferensial atau D work-nya adalah negatif. Tapi ketika misalkan balon itu kita berikan panas, partikel-partikel di dalam balon itu akan bergerak semakin acak dan menumbuk dinding semakin kuat, sehingga volume dari balon itu membesar, maka balon itu dapat dikatakan melakukan kerja karena dia berusaha untuk membesarkan volumenya. Nah, ketika dia melakukan kerja, itu dia akan bernilai positif. Nah, internal energi. Nah, tadi kalau internal energi kita ingat lagi, seperti kalor, tapi dia dipengaruhi sama perubahan temperatur sekarang. Nah, internal energi dia akan bernilai negatif ketika dia temperaturnya turun. Dan dia akan bernilai positif ketika temperaturnya naik. Sederhananya begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum termodinamika kedua, di mana hukum termodinamika kedua membicarakan mengenai kerja yang terjadi pada
mesin kalor atau mesin panas. Nah, di sini kerja dinyatakan adalah Q1 min Q2 atau sama dengan Q1 dikali T1 min T2 per T1. Nah, apa itu sih Q1? Apa yang disebut sebagai Q2? Kita tahu Q1 adalah sumber panasnya, Q2 adalah panas yang dibuang. Jadi kalau dilihat dalam gambarannya mungkin Q1 ini adalah sumber panas. Dari sumber panas ini, sebagian dihasilkan menjadi sebuah kerja, dan sebagian lagi dibuang pada reservoir kalor yang dingin atau kalor dingin gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi gambaran ini sebenarnya Q1 itu menghasilkan W dan Q2 atau kalau ingin bicarakan W sendiri itu adalah kalor dikurangi kalor yang lebih dingin. Ya, tadi ya. Nah, hubungannya dengan temperatur bagaimana? Sebanding ya. Usaha itu bisa dikatakan sama dengan kalor kondisi awal dikali selisih temperatur per temperatur awal. Nah, entropi dari sebuah sistem atau perubahan kalornya, jika dia panas, itu delta Q reversible pada temperatur T dan di mana entropi itu sama dengan perubahan kalor per temperatur. Nah, di sini adalah dua jenis dari penghantaran kalor. Terdapat penghantaran kalor untuk konduksi dan penghantaran kalor untuk radiasi. Di mana hantaran kalor untuk konduksi itu dinyatakan adalah total kalor yang dihantarkan per waktunya atau sama dengan thermal konduktivitas dikalikan luas penampang dikalikan perubahan temperatur per jarak. Nah, sekarang L itu adalah jarak dari permukaan yang temperaturnya berbeda. Jadi misalkan kalau saya punya dua penampang begini, di sisi sebelah kiri dia merasakan kalor dengan temperatur TH contohnya, dan di sisi sebelah kanan dia merasakan temperatur dengan simbol TC gitu misalkan. Nah, ketebalan dari TH ke TC itu disebut sebagai L, dan luas penampang yang dia bentuk itu adalah A. K ini adalah thermal konduktivitas untuk zat tersebut. Jadi penghantaran kalor untuk zat tersebut itu adalah thermal konduktivitas dikalikan dengan luas penampang dikalikan perubahan temperatur per jarak antara penampang satu dengan penampang kedua. Sedangkan untuk radiasi adalah Stefan Boltzmann konstanta dikalikan dengan emisi dikalikan dengan luas penampang dikalikan dengan temperatur pangkat 4. Artinya, nilai hantaran kalor suatu benda itu akan meningkat sebanding dengan temperatur pangkat 4. Jadi ketika temperaturnya naik 2 kali lipat, maka nilai radiasinya akan naik menjadi 16 kali lipat. Oke. Terhadap kaitannya dengan geologi, di sini adalah sedikit pembahasan mengenai gradien temperatur atau perubahan nilai temperatur akibat kedalaman. Jadi semakin dalam suatu titik dari permukaan bumi, maka temperaturnya akan meningkat. Ini didasari dari hukum teori kinetik gas ya, kalian pernah dengar, atau fluida kalian pernah dengar. Semakin dalam atau di fluida hidrostatis ya, tekanan itu berbanding lurus dengan kedalaman. Jadi semakin dalam suatu benda atau suatu daerah itu dari permukaannya, dia akan merasakan tekanan yang semakin tinggi. Tekanan di teori kinetik gas berbanding lurus dengan temperatur. Jadi semakin tinggi tekanannya, semakin
tinggi juga temperaturnya. Di sini pada crust atau pada kerak bumi, temperaturnya itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan. Terus dalam proses perpindahan dari fase padat di kerak bumi ke fase fluida di mantel bumi, dia akan mengalami peningkatan yang besar. Kemudian penurunan temperaturnya akan kembali lagi konstan terhadap penurunan kedalaman. Segitu aja penjelasan sederhana mengenai panas dan perpindahan panas. Nah, saya harap kalian bisa menggali lebih banyak mengenai panas ini sendiri. Saya sarankan bagi yang tertarik lebih dalam terhadap fisika agar menggunakan buku pegangan lain. Di sini saya sarankan kalian bisa pakai buku Fundamental of Physics dari J.R. Walker atau Halliday Resnick ya, edisi ke-10 yang saya baca di sini. Nah, di sini akan menjelaskan lebih detail terhadap kalor dan penghantaran kalor secara matematisnya ya. Jadi kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam mengenai hal tersebut bisa dibaca di buku ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.